Kita punya guru-guru, kita punya orang-orang soleh, habaib-habaib terdahulu itu mereka mentalkin, mengajarkan anak-anaknya, murid-muridnya niat itu seperti mengajarkan Fatihah, seperti mentalkin Fatihah. Bagaimana orang tua kita mengajarkan kita Fatihah? Mungkin kita di umur 6 tahun itu sudah diajarkan sama orang tua kita, diajarkan Fatihah. Mungkin baru-baru bisa ngomong itu sudah bisa baca Fatihah. Iya, begitu juga niat. Orang-orang soleh mereka mengajarkan anak-anaknya niat itu seperti kita mengajarkan anak-anak kita Fatihah. Dalam artian mereka menganggap niat ini hal yang sangat penting. Maka itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Niat ini, antum jalan ke masjid subuh-subuh, niat apa? Buat-buat niat itu bisa dibuat-buat. Seperti apa contohnya? Misalkan jalan ke masjid, saya niat menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Saya niat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita pengen semua ketemu Nabi kan? Maka dari itu sunnah-sunnahnya diniatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Wajib-wajibnya, faridah-faridahnya diniatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Lahu ma gudna wa maka kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Asyrul muslimin yang hadir-hadir, maka dari itu kita di bulan Ramadan ini kita punya ibadah jangan gitu-gitu aja. Kita punya ibadah jangan gitu-gitu. Jadi gitu-gitu aja, kita modifikasi bagaimana? Bagaimana biar pahalanya itu upgrade. Biar pahalanya itu dia tajdid. Kita melakukan 1-2 rakaat tapi pahalanya seperti 1000 rakaat. Kok bisa, Beb? Gunain cara-cara yang diajarkan Nabi. Sunnah-sunnahnya dilakukan sesuai hadis, sesuai perkataan Nabi Muhammad SAW. Contoh, masuk masjid pakai siwak. Sebelum masuk masjid, jalan ke masjid, baca doa jalan ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'idina ilaika bihaqqi raghibina ilaika bihaqqi mamsaya. Sampai habis dibaca, masuk masjid baca doa masuk masjid. Allahumma iftah li wa rahmatik bismillah. Masuk, niatkan i'tikaf di masjid. Niat i'tikaf di masjid. Niat i'tikaf. Kalau mau lebih double lagi pahalanya, kan i'tikaf itu sunnah ya. I'tikaf sunnah. Kalau mau double pahalanya, pahala sunnah sama pahala wajib, gedean pahala wajib. Pahala sunnah bisa dijadikan pahala wajib dengan apa? Dengan dinazarkan. Maka dari itu sebelum masuk masjid dinazarkan i'tikaf. Saya nazar i'tikaf di masjid lillahi ta'ala. Sudah nazar i'tikaf, habis itu diniatkan lagi. Saya niat i'tikaf yang saya nazari tadi di masjid ini lillahi ta'ala. Maka pahalanya menjadi berlipat-lipat. Per detik kita duduk, kita mendapatkan pahala. Dan itu sekarang belum niat i'tikaf. Kita niatkan i'tikaf dalam hati masing-masing. Kita niatkan i'tikaf. Lumayan ini sampai isyraq ini duduknya. Apalagi menuntut ilmu, nanti kita bahas fadilahnya menuntut ilmu, masya Allah. Dan juga tidak hanya sampai situ saja. Cara kita memodif ibadah kita, cara kita mengupgrade ibadah kita. Masuk masjid niat i'tikaf, nazar i'tikaf kalau bisa sampai masjid shaf awal. Karena fadilah shaf awal ini sangat besar kata Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kalian tahu ya, kalau misalkan kalian tahu fadilahnya shaf awal, kau ini bakal berebut-rebut shaf awal walaupun harus bunuh-bunuhan, walaupun harus merangkak, pasti kau akan berusaha untuk mendapatkan shaf awal karena besarnya fadilahnya, keutamaannya. Kita sekarang ini masuk masjid cari senderan, masuk masjid cari senderan, capek senderan, itu cari shaf awal, paling afdal shaf awal, cari shaf awal. Berebut-rebut dalam kebaikan itu baik. Fastabiqul khairat, Allah SWT. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Boleh saja hukumnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Shaf awal, salat di shaf awal. Setelah salat di shaf awal, misalkan dia salat sunnah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid pakai siwak. Yang aslinya pahalanya
cuman apa? Sedikit saja. Tapi karena dia pakai siwak, pahalanya lebih afdol, dilipatkan 70 kali lipat. Kata Nabi Muhammad SAW, rakaatain bisiwak khair min 70 rakaatin bighairi siwak. Orang yang 2 rakaat dengan siwak, pakai siwak ini 2 rakaat, itu lebih afdal daripada orang yang 70 rakaat sholat tapi dia tidak pakai siwak. Begitu juga rida. Ini sunnah Nabi. Rida ini sorban. Ini sunnah Nabi, bukan buat keren-kerenan aja. Tapi ini sunnah. Maka dari itu dipakai. Yang belum ada dibeli murah. Tidak usah yang bagus-bagus, yang penting dipakai buat sunnah. Jalankan sunnah itu sambil membayangkan Nabi, biar kerasa nikmatnya. Kita jalankan sunnah itu sambil membayangkan, itu caranya, tipsnya. Anak kasih tahu. Biar kita tidak bosan ibadah, itu dihadirkan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah kita. Bagaimana caranya? Masuk masjid sebelum masuk masjid udah mikir Nabi. Ya Allah, bagaimana Rasulullah sebelum ke masjid baca doa. Doanya nih dari Nabi nih, saya hafalkan. Saya mau ngikutin Nabi. Bagaimana Nabi bicara, apa yang Nabi lafazkan sebelum masuk masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sampai habis. Masuk masjid, ingat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pakai kaki kanan masuk. Baca doanya Nabi Muhammad SAW pakai doa. Masuk masjid. Masuk masjid niat iktikaf, ingat Nabi. Sof awal ingat Nabi. Bersiwak dengan kayu ini bisa mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan sekedar kayu, berapa harganya kayu ini? Murah. Harganya 10.000. Harganya 10.000. Kalau rokok Surya berapa harganya, Pak? 20.000 ya katanya. 20.000 harganya. Mahal. Habisnya mungkin sehari sudah habis. Kalau siwak sehari tidak mungkin habis. Bisa habis sehari saktian tuh. Makan kayu. Siwak ini dia sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan sebatang kayu bisa mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sampai berkata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah ala inda kulli shalah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan aku tidak merepotkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku, mewajibkan umatku untuk bersiwak setiap sholatnya. Jadi siwak ini hampir diwajibkan. Ya apa kalau wajib siwak setiap sholat? Pasti lupa terus, karena siwak ini bisa sering hilang. Siwak ini fadilahnya apa? Dengan 2 rakaatnya bisa melipat gandakannya sampai 70 rakaat pahala. Siwak itu. Dan juga siwak ini mardhatun lirrabb. Siwak ini buat Allah ridha. Allah Subhanahu wa taala, kita mau mancing ridha Allah Subhanahu wa taala dengan siwak. Dan syaitan ini paling marah kalau kita sudah pakai siwak. Paling benci dia kalau umat Nabi ini pakai siwak. Ini bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ini siwak ini. Siwak ini thariqul Quran, jalan menuju Quran. Kita kalau sering pakai siwak nanti suka baca Quran, kecanduan sama Quran nanti. Setan marah. Maka dari itu pakai siwak. Pakai siwaknya. Nabi Muhammad SAW anjurkan kita untuk memakai siwak. Dan juga sorban, pakai rida. Rida ini fadilahnya seperti juga 70 rakaat. Lebih afdal orang 2 rakaat dengan siwak dari 2 rakaat dengan sorban daripada orang yang 70 rakaat tidak pakai sorban. Tadi itu. Kalau misalkan takut mengganggu kekhusyuan sholat, ditaruh aja di depan. Banyak orang-orang soleh yang mengamalkan. Salah satunya Umar bin Hafid. Kita punya guru dulu. Mereka mengamalkan itu. Hanya menaruh. Di saat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ditanyakan, kenapa Beb kok ridanya ditaruh? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, if'al wa la tas'al. Kerjakan, tidak usah banyak nanya. Kerjakan saja. Karena ini kita ikut, kita punya guru. Orang itu kalau depan gurunya seperti mayyit kal mayyit baina yadayil ghasil.
seperti mayit di depan orang yang mandikannya. Dibelokkan kiri, kiri. Belok kanan, belok kanan. Masa ada belok kiri? Tidak. Belok kanan? Tidak. Mayit, nurut. Begitu juga kita terhadap guru-guru kita. Begitu juga kita terhadap syariat.